Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan apa itu desain organisasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Nur Arif Rajai, Ferry Irawan, Steve Eben Hajar Karundeng, M. Rizky Aprizal, dan Rizky Wayudi. Next. Proses input, konversi, dan output dalam Cafe La Costa. Next. Input yang pertama bahan baku, yaitu mencakup bahan-bahan untuk proses pembuatan makanan atau minuman yang akan dihidangkan pada pelanggan. Next. Yang kedua, input tenaga kerja, yaitu meliputi semua karyawan dari jabatan terendah hingga tertinggi. Next. Nah, yang ketiga, peralatan dan infrastruktur, termasuk alat untuk pembuatan makanan maupun minuman, bahkan hingga segala sesuatu untuk kelancaran operasional. Lalu yang keempat ada informasi. Dalam informasi kali ini meliputi pesanan pelanggan, resep, data inventaris, serta tren pasar maupun industri. Lalu yang kelima ada pelanggan, orang-orang yang datang ke Cafe La Costa untuk menikmati makanan maupun minuman bahkan hingga pelayanan. Selanjutnya yaitu proses konversi. Dalam proses konversi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada persiapan makanan dan minuman. Bahan baku makanan dan minuman itu dikonversi menjadi hidangan yang siap disajikan. Yang kedua ada manajemen operasional. Manajer mengawasi operasional, mengelola stok bahan baku, merencanakan anggaran, dan mengelola karyawan. Yang ketiga ada pelayanan dan pelanggan. Pelayan memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh perusahaan, sehingga pelanggan mendapat kepuasan. Yang terakhir ada kebersihan dan perawatan. Karyawan wajib menjaga higien dan sanitasi kafe agar terjaga kebersihan maupun mutunya. Next. Output. Next. Yang pertama ada makanan dan minuman, yaitu sebuah hidangan yang telah diproses hingga menjadi sebuah makanan atau minuman yang bisa dikonsumsi. Yang kedua ada kepuasan pelanggan, adalah sebuah kunci yang menciptakan sebuah pelanggan setia dan ulasan yang positif guna untuk mendukung reputasi kafe. Yang ketiga adalah keuntungan finansial, pendapatan diperoleh dari penjualan makanan maupun minuman. Next. Reputasi Cafe La Costa membangun reputasi berdasarkan kualitas pelayanan dan prodi. Yang kelima, limbah. Limbah yang dihasilkan selama proses pembuatan hidangan Untuk yang selanjutnya yaitu pandangan efektivitas. Yaitu efektivitas kelompok yang dimana dalam hal ini tingkat pencapaian hasil kerja yang dilakukan oleh semua karyawan Cafe La Costa, yaitu yang pertama semua karyawan mempunyai komunikasi yang efektif. Terus selanjutnya ada pembagian job desk yang sangat jelas dan terarah. Yang selanjutnya itu kepemimpinan yang kuat, kemudian terhadap anggota kelompok maupun karyawan yang lainnya. Terus selanjutnya itu ada keputusan yang terinformasi ataupun sampai dengan sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya itu evaluasi berkala kepada semua karyawannya, keterlibatan dan partisipasi karyawan terhadap perusahaan. Yang terakhir ada achievement target karena sudah melakukan hal yang sebelumnya.
Next. Oke, yang terakhir adalah thank you. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin jika ada kesalahan atau kekurangan yang kami sampaikan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.